Halo semuanya, oke, mari kita langsung bedah materi yang super penting ini. Buat rekan-rekan mahasiswa, anggap saja paparan ini sebagai amunisi awal kalian, sebuah pengantar akademik esensial sebelum kalian benar-benar terjun ke diskusi kelas yang pastinya bakal intens banget. Hari ini, kita mau membongkar sebuah pergeseran paradigma yang luar biasa masif dalam hukum pidana nasional kita. Kenapa masif? Karena kita ini sedang berada persis di titik transisi sejarah, di mana kitab undang-undang hukum pidana warisan era kolonial akhirnya digantikan oleh sistem yang 100% baru. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau tegaskan dulu konteks dari sesi kita kali ini. Bahan bedah materi ini secara khusus diracik oleh tim staf pengajar konsentrasi hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Paparan ini memang didesain sebagai media pembelajaran yang wajib banget kalian tonton dan pahami sebelum dosen masuk ke kelas nanti. Tujuannya simple, supaya begitu kelas dimulai, kalian semua sudah punya landasan teori yang solid dan siap berdebat dengan tajam dan analitis. Ini dia peta jalan atau silabus singkat kita hari ini. Kita akan mulai dari pengantar pembaruannya, lalu lanjut membedah apa itu misi dekolonialisasi dan demokratisasi, disambung dengan misi konsolidasi dan harmonisasi. Setelah itu, kita akan lihat gimana sih perspektif dari para pakar hukum kita, dan pastinya ditutup dengan daftar pustaka serta sedikit refleksi. Oke, mari kita mulai bagian pertama, pengantar pembaruan hukum pidana. Melihat pergeseran historis dari warisan kolonial ke identitas nasional yang sesungguhnya. Coba kalian bayangkan ini, sebagai negara berdaulat, berpuluh-puluh tahun lamanya, kita hidup di dalam sebuah paradoks yang ironis. Kita merdeka, tapi hukum yang dipakai buat menghukum warga negaranya masih warisan penjajah. Dulu kita pakai aturan yang aslinya bernama Wetboek van Strafrecht. Aturan ini mulai berlaku di Hindia Belanda tahun 1918. Bayangkan betapa tuanya. Walaupun sempat diadopsi ulang lewat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, jujur saja, roh dan jiwanya tetaplah kolonial. Tapi sekarang ceritanya beda. Kita punya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 alias KUHP baru kita. Aturan ini disahkan untuk benar-benar mengubur WFS lama, akan mulai efektif Januari 2026, dan yang paling penting, fondasinya secara murni dibangun di atas nilai-nilai luhur bangsa kita sendiri, yaitu Pancasila. Lanjut ke bagian kedua. Kita akan membedah dua pilar filosofis pertama dari KUHP baru ini, yaitu misi dekolonialisasi dan demokratisasi. Kalian harus tahu, KUHP baru ini nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Ada 4 misi besar yang jadi motor penggeraknya. Misi krusial yang pertama adalah dekolonialisasi. Nah, tolong diingat baik-baik, dekolonialisasi di sini bukan sekedar copy-paste lalu menerjemahkan bahasa Belanda ke bahasa Indonesia ya, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah upaya rekodifikasi total. Ibaratnya kita membongkar rumah lama yang pondasinya syarat kepentingan kolonial, lalu membangun ulang sebuah sistem hukum pidana nasional yang benar-benar bernapaskan Pancasila. Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita yang sesungguhnya di ranah hukum material. Kalau kalian pikir ini cuma sebatas teori dosen di kampus, coba deh perhatikan teks aslinya. Keempat misi yang kita bahas ini secara tegas dicantumkan dalam salinan resmi penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Artinya, misi dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi ini diamanatkan langsung oleh pembuat undang-undang. Ini bukan sekedar wacana akademis, teman-teman. Ini adalah politik hukum resmi negara kita. Selanjutnya, pilar kedua, demokratisasi. Di masa lalu, hukum pidana sering dipakai sebagai alat opresi atau penekan oleh penguasa kolonial. Nah, demokratisasi memastikan hal itu nggak terjadi lagi. Hukum pidana kita sekarang harus bisa beradaptasi dengan masyarakat yang demokratis dan beradab. Intinya, harus ada keseimbangan yang pas antara kepentingan umum dan individu. Dan pastinya, secara mutlak harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nggak bisa ditawar lagi. Masuk ke bagian ketiga, sekarang kita bahas misi konsolidasi dan harmonisasi yang fokus pada restrukturisasi dan penyelarasan hukum kita dengan standar global. Kalau tadi kita bicara filosofi, sekarang kita bicara struktur. Konsolidasi ini bisa dibilang pekerjaan rumah yang super masif. Sejak kita merdeka, karena KUHP lama itu sering banget dirasa kurang memadai, akhirnya bermunculanlah banyak undang-undang pidana khusus di luar KUHP. Masalahnya, aturan-aturan ini berkembang sangat liar dan kadang saling tumpang tindih. Nah, lewat konsolidasi ini, KUHP baru bertindak seperti magnet raksasa. Ia menarik kembali tindak pidana generik yang berserakan di luar sana ke dalam satu sistem yang utuh, supaya semuanya tunduk lagi pada pedoman dan asas-asas di buku 1 KUHP.
Misi yang keempat adalah harmonisasi. Kita kan nggak hidup sendirian ya di dunia ini. Harmonisasi ini semacam jembatan adaptasi. Tujuannya untuk menyelaraskan hukum pidana domestik kita dengan perkembangan ilmu hukum pidana global. Jadi, meskipun hukum kita sangat nasionalis dan berakar pada Pancasila, kita tetap mengadopsi nilai-nilai universal, standar perlindungan korban, dan norma-norma internasional yang diakui oleh masyarakat dunia. Lanjut ke bagian keempat. Mari kita lihat perspektif para pakar hukum. Bagaimana para cendekiawan kita memvalidasi pergeseran paradigma ini? Buat insan akademis kayak kita, sekedar membaca teks undang-undang tentu belum cukup. Profesor Andi Hamzah pernah menyoroti poin yang sangat krusial. Beliau bilang, masalah utama hukum pidana itu sebenarnya tentang nilai. KUHP lama itu usang karena nilai yang dia lindungi adalah nilai abad ke-19 zaman kolonial. Jadi tantangan terbesarnya kemarin saat menyusun KUHP baru adalah nilai-nilai kontemporer apa sih yang saat ini paling relevan dan penting bagi masyarakat Indonesia? Karena pada akhirnya, hukum pidana itu cerminan dari moralitas masyarakatnya sendiri. Lalu, ada realita menarik yang dilempar oleh Profesor Barda Nawawi Arif. Saat ini kita sedang berada di masa transisi 3 tahun sampai KUHP baru ini benar-benar efektif di 2026 nanti. Beliau menyoroti dilemanya nih, kalau ada kasus hukum hari ini, aturan mana yang harus dipakai hakim? Aturan lama, aturan baru, atau aturan yang sanksinya paling ringan buat terdakwa. Ini bukan tebak-tebakan gampang loh, ini adalah tantangan transisional yang nyata dan bakal jadi bahan diskusi yang seru banget buat kalian pecahkan di kelas nanti. Biar lebih kebayang gimana teori-teori tadi mendarat di dunia nyata, coba perhatikan evolusi doktrin yang satu ini. Dulu di zaman KUHP lama, asas Gegenstraf Zonder Schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan itu ibarat hantu. Dia ada di buku literatur, ada di jurisprudensi, tapi nggak pernah tertulis eksplisit di undang-undangnya. Nah, di KUHP baru kita, elemen ini secara tegas diangkat menjadi norma hukum positif, tertulis jelas di pasal 36 ayat 1. Ini adalah sebuah game changer. Kepastian dan pelindungan hukumnya jadi jauh-jauh lebih kuat. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, daftar pustaka dan refleksi. Anggap ini sebagai persiapan terakhir sebelum kelas kalian dimulai. Tentu saja, kajian akademik yang berbobot itu harus selalu di-backup oleh kepustakaan yang otoritatif. Nah, ini dia senjata kalian. Buku-buku ini adalah rujukan wajib dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak untuk mata kuliah ini. Karya-karya fundamental dari para begawan hukum kita, mulai dari Prof. Moljatno, Adami Chazawi, Andi Hamzah, Barda Nawawi Arif, sampai Sudarto. Pastikan kalian benar-benar membaca dan mendalami teks-teks ini ya, karena di sanalah akar teori yang baru saja kita bahas. Oke, sebelum saya benar-benar mengakhiri sesi ini, saya mau menitipkan satu pertanyaan yang lumayan berat buat kalian renungkan. Mengingat saat ini kita sedang berada di fase transisi menuju 2026, menurut kalian, bagaimana seharusnya seorang hakim menafsirkan asas lex favor reo, yakni memakai aturan yang paling menguntungkan terdakwa kalau ternyata terjadi benturan filosofis yang sangat tajam antara KUHP lama yang kolonial dan KUHP baru yang demokratis? Apakah hakim cukup melihat mana kurungan penjara yang lebih sebentar, atau dia harus melibatkan filosofi pemidanaan dari aturan tersebut? Nah, bawa argumen kritis kalian ke ruang kelas dan pastikan diskusi kalian nanti jadi ajang bertukar pikiran yang luar biasa. Selamat belajar dan sampai jumpa di kelas.